Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Sepucuk Cerita. Perkenankan gue untuk memperkenalkan diri. Nama gue Andreas dan gue adalah seorang mahasiswa. Dan di podcast ini gue akan memberikan cerita-cerita atau kisah, baik dalam cerita cinta, kehidupan, dan lain-lainnya, yang tentunya untuk menemani kalian semua. Kalian semua juga bisa loh menceritakan cerita kalian dengan mengirimkannya di email gue. Nanti bisa kalian cek di kolom deskripsi. Oke, baiklah. Untuk memulai episode perdana ini, gue akan menceritakan sebuah kisah yang mungkin banyak juga dialami oleh orang-orang di saat menghadapi harus memilih salah satu dari antara dua orang yang dicintainya. Kisah ini berawal di masa tahun-tahun akhir gue duduk di bangku SMA, tepatnya 2 tahun lalu. Di masa ini seharusnya masa dimana gue fokus untuk menghadapi masa depan gue, yaitu kemanakah jalan gue selanjutnya, kuliah di mana gue nanti. Apalagi gue ini adalah anak laki-laki pertama dalam keluarga gue, yang menjadi awalan nasib dari keturunan keluarga gue. Tapi ternyata cukup banyak lika-liku kisah yang gue alami di masa ini, terutama tentang kisah cinta gue. Gue memiliki seorang kekasih, atau ya pacar lah disebutnya, yang sudah menemani gue selama 2 tahun, yaitu dimulai dari pas gue kelas 11. Sebut saja namanya Sarah. Sarah ini umurnya lebih tua di atas gue. Beda setahun doang sih sebenarnya, tapi dia bagaikan kakak jadinya, yang selalu ngomelin gue di saat gue gak bener, dan memberikan wejangan-wejangan. Ya layaknya seorang kakak lah. Tapi ada kalanya juga kita romantis-romantisan dan memandu kasih layaknya pacar. Tapi di suatu waktu, tibalah saatnya kami harus menerima kenyataan kalau kami harus berhubungan LDR. Karena di saat itu, dia sudah lulus dari bangku SMA dan harus melanjutkan pendidikannya jauh dari tempat tinggal kami, yaitu di Semarang. Sedangkan kami berdua saat ini tinggal di Bekasi. Dia sempat memutuskan untuk ingin mengakhiri hubungan ini, karena dia tidak pernah yakin dengan hubungan LDR. Tetapi karena rasa cintanya gue dengan dia, gue meyakinkan bahwa kami bisa bertahan bila harus LDR. Gue meyakinkan bahwa LDR ini hanya jaraknya saja yang jauh, tidak dengan cintanya kami nantinya. Gue juga berjanji akan menyusul dia ke Semarang dan akan sungguh-sungguh belajar di masa kelas 12. Akhirnya kami memutuskan untuk tetap bersama, dan kami pun berkomitmen untuk selalu berkomunikasi di saat masa-masa LDR kami. Siang dan malam kami video callan dan rutin untuk memberi kabar satu dengan yang lainnya. Tapi tak luput juga terkadang ada bumbu-bumbu berantem dan ngambek-ngambekan di antara kami. Terkadang masalah komunikasi yang kurang lah, atau karena cemburuan lah perihal postingan atau chat yang tidak menyenangkan di mata dia. Intinya semua jadi serba sensitif karena LDR ini. Tiba saatnya gue memasuki kelas 12. Gue sudah bertekad untuk mengejar Sarah di Semarang dan mengakhiri LDR ini. Tetapi di masa-masa itu, cukup banyak konflik dengan Sarah yang membuat gue cukup sedih dengan LDR ini. Sarah jadi sering marah-marah karena kesalahan yang bisa gue bilang kesalahan kecil. Seperti contohnya gue telat balas chat dia, gue telat untuk ngabarin dia, dan lain sebagainya. Mungkin bila kita gak LDR, di saat ada masalah kita bisa langsung ketemuan dan menyelesaikan dengan baik-baik, pikir gue. Hingga akhirnya di suatu hari, gue yang selama ini jarang ngecek chat dia di Instagram dan juga di Line, tiba-tiba gue memiliki keinginan untuk membuka akun dia. Ya, kami memang memegang akun satu sama lain dengan tujuan untuk agar kami bisa saling memantau. Di saat gue buka akun dia, ternyata dia memiliki percakapan dengan cowok lain yang belum gue kenal sama sekali. Ya, ternyata dia didekati oleh cowok di sana. Tapi cowok itu begitu intens sekali mendekati dia yang membuat gue cemburu dan juga kesal. Sehingga gue menyuruhnya untuk jangan menggubris cowok itu lagi dan balas chat cowok itu juga. Tetapi Sarah menolak dan menganggap kalau itu biasa dan malah balik marah ke gue karena gue terlalu berlebihan. Gue akhirnya pasrah, dan di saat hal itu terjadi lagi, gue hanya bisa berharap kalau hubungan kami akan tetap baik-baik saja. Di tengah-tengah kejadian seperti itu,
Gue dihadirkan dengan sebuah kelompok yang berisikan adik-adik kelas gue yang baru masuk bangku SMA, yang akhirnya membuat gue masuk ke dalam kelompok mereka juga. Mereka adalah anak-anak baru kelas 10 yang mencoba mencari-cari kakak kelas yang bisa diajak diskusi soal sekolah gue ini. Banyak hal yang kami bahas, seperti membahas tentang guru-gurunya, tentang pelajarannya, dan suasana belajarnya. Adik kelas ini berisi 5 orang dan semuanya perempuan. Dan gue gak hanya sendiri kok, ada 2 teman gue laki-laki lainnya yang ikut dalam kelompok ini. Total kami berdelapan, dan kami pun cukup sering bertemu di sekolah dan cukup sering juga ngobrol bersama. Mereka bisa dibilang sebagai obat rasa sedih gue di saat gue gelisah dan memiliki rasa takut terhadap pacar gue, Sarah, yang ada di Semarang sana. Jujur, di saat gue bersama mereka, gue merasa senang dan merasa bahagia rasanya. Hingga pada akhirnya gue sadar kalau rasa senang gue itu tertuju oleh salah satu orang dari adik kelas gue itu. Sebut saja namanya Miska. Dia adalah salah satu adik kelas yang ada di kelompok itu. Dia sebenarnya wanita yang misterius, dan jarang sekali dia ikut-ikutan dalam pembicaraan kami. Dia hanya mau mendengarkan dan hanya sesekali saja berbicara. Hal itu yang membuat gue penasaran dan sering mencoba mengajak dia ngobrol dalam pembicaraan kami. Gue cukup banyak bertanya banyak hal kepada dia dan seperti menghiraukan pembicaraan yang lainnya. Hal itu membuat dia terpaksa menjawab pertanyaan gue dan akhirnya membuat dia bercerita kepada gue atas pertanyaan gue tersebut. Ternyata Miska ini adalah orang yang menyenangkan. Di balik diam, Miska adalah orang yang asik dan pendengar yang baik. Sejak saat itu, Miska jadi lebih berani untuk berbicara di saat kami bertemu. Lebih berani untuk menyapa dan juga terkadang bercanda di saat kita ngobrol. Sungguh menyenangkan dan membuat gue lupa kalau gue sedang merasakan sedih dalam diri gue karena LDR ini. 7 September 2017. Hari itu adalah hari jadian gue dengan Sarah yang ke-14 bulan. Kami memang saling mengucapkan hari jadian setiap sebulan sekali. Cukup aneh memang, tapi ya begitulah hubungan kami. Tetapi gue memang orangnya pelupa dibandingkan dengan Sarah. Begitu pula dengan tanggal jadian. Gue terkadang lupa untuk mengucapkan hari jadian gue kepada Sarah. Ya, Sarah memang ngambek, tapi hanya sebentar. Dan setelah gue bujuk-bujuk manja, dia mau maafin gue dan semua berjalan lagi seperti biasa. Tapi di hari itu berbeda. Di pagi itu sebelum gue mau berangkat sekolah, gue seperti biasa mengucapkan salam kepada Sarah dan mengabari dia kalau gue ingin berangkat ke sekolah. Sesaat gue tiba di sekolah, Sarah hanya membalas gue cuek dan gue heran, kenapa Sarah seperti ini? Setelah itu gue baru teringat kalau hari itu adalah hari jadian gue dengan dia. Sarah memang begini kalau gue lupa ngucapin. Akhirnya gue minta maaf kepada dia dan membujuk dia agar dia gak ngambek lagi. Tapi respon Sarah kali ini berbeda seperti biasanya. Dia benar-benar marah dan bahkan keluar kata-kata kasar dari ucapannya. Di situ gue bingung dan sedih. Gue benar-benar gak fokus di saat pelajaran. Sarah gak pernah sampai seperti ini. Lalu tiba-tiba di tengah kesedihan gue, Sarah membalas pesan gue. Kalau dia gak mau berhubungan lagi dengan gue, dan dia sedang ingin jalan dengan cowok yang selama ini bikin gue cemburu. Cowok itu adalah cowok yang selama ini ngechat Sarah dan mencoba untuk mendekati Sarah. Gue benar-benar terpaku dan menahan nangis. Gue malu kalau misalkan gue nangis di kelas, apalagi masih berlangsungnya pelajaran. Gue mencoba memohon-mohon kepada Sarah, tetapi Sarah terus mengancam kalau dia ingin jalan dengan cowok itu. Gue mencoba untuk kembali membujuk dia dan bahkan terus-terusan menelpon dia, tapi tidak ada jawaban dari dia. Gue sudah memikirkan hal aneh-aneh dan benar-benar takut bila Sarah bersama cowok lain di sana. Di saat itu, gue langsung berinisiatif membuka akun Instagram dia dan bertujuan ingin melihat chat dia dengan cowok itu. Tapi nyatanya dia sudah mengganti passwordnya. Di situ gue benar-benar hampa dan sedih tak terkira. Dan sampai akhirnya, di saat gue pulang dari sekolah dan sampai di rumah, Sarah membalas chat gue dan dia bilang kalau dia ingin putus. Dan dia sudah bersama cowok yang selama ini mendekati Sarah. Gue langsung menangis melihat ucapan Sarah. Dan gue mohon kepada dia dan mempertanyakan kenapa dia sampai seperti ini. Tapi Sarah hanya bilang
memang mungkin udah saatnya untuk mengakhiri hubungan ini. Gue pun pasrah dan gue mengiyakan keputusannya. Rasa sedih gue benar-benar gak tertahan. Sampai akhirnya gue berpikir kalau gue butuh hiburan. Gue teringat teman gue pernah menawarkan tiket acara Jepang-Jepangan di sekolah. Dan sebelumnya gue menolak karena gue benar-benar gak tertarik dengan acara Jepang-Jepangan. Gue menghubungi teman gue dan gue membeli tiket itu dan meminta teman gue itu untuk menemani gue di acara tersebut agar gue gak canggung banget di acara itu. Tiba saatnya acara itu diselenggarakan, tepat seminggu setelah gue putus dengan Sarah. Gue datang bersama teman-teman gue yang bisa dibilang sahabat gue yang selama ini sangat dekat di waktu SMA. Di saat gue memasuki sekolah, gue melihat Miska di sana. Gue kaget, ternyata dia ikut acara ini juga. Tetapi gue belum mau menghampiri dia, karena mood gue memang masih turun banget untuk mengobrol dengan orang lain karena masalah hubungan gue dengan Sarah. Di sana gue melihat berbagai macam pertunjukan dan aksesoris Jepang-Jepangan, yang sebenarnya Sarah sangat menyukai hal ini. Sarah memang sangat suka hal yang berbau Jepang-Jepangan. Tiba-tiba, entah mengapa dengan spontan, gue memfotokan sebuah aksesoris anime favorit dari Sarah dan gue mengirimkannya ke dia. Dan anehnya dia membalas dan responnya baik, seperti gak ada kejadian apa-apa di antara kami sebelumnya. Dari situlah kami akhirnya memulai chat lagi dan mengobrol seperti biasa, walaupun aku sadar kita sebenarnya sudah putus. Tapi tiba-tiba di saat aku mengirimkan foto kepada Sarah, Miska dari belakang menghampiriku bersama teman-temannya yang merupakan adik kelas 1 kelompokku juga. Aku kaget. Aku langsung terpana melihat Miska. Selama ini aku selalu melihat Miska memakai seragam sekolah. Tetapi kali ini, dengan pakaiannya, Miska tampak dewasa dan menawan sekali. Aku pun merasa salting saat disapa Miska. Dan Miska pun mengajak aku ngobrol dan kami berkeliling bersama-sama. Gak hanya kami berdua doang sih, tapi beramai-ramai bersama teman-teman gua dan juga teman-teman Miska yang lainnya. Obrolan kami asik sekali, dan gua betah sekali menikmati obrolan dengannya. Seperti sebuah berkah bagi gua mengikuti acara ini, karena dalam obrolan itu gua jadi merasa lebih dekat dengan Miska. Teman-teman gua menyadari seperti ada yang berbeda dengan gua. Mereka menganggap kalau gua seperti ada rasa dengan Miska, karena gelagat gua saat gua berbicara dengan dia. Ya, mungkin seperti itu. Setelah putus dengan Sarah, gue merasa mendapat penggantinya, yaitu Miska. Di saat perbincangan kami, Miska pamit ingin pulang. Tapi dalam hati, gue merasa belum puas untuk bersama dengan dia. Akhirnya, sebelum dia pulang, gue meminta untuk foto bersama dengan Miska. Sungguh sepertinya gue benar-benar suka sama dia. Mungkin ini adalah kesalahan gue. Di saat gue sedang suka dengan seseorang, hati gue pun belum mau lepas juga dengan Sarah. Seperti yang gue bilang tadi, di saat acara Jepang-Jepangan itu menjadi awal gue kembali chatan dengan Sarah. Gue seneng bisa balik chatan dengan Sarah, tapi gue sendiri pun memiliki perasaan dengan Miska. Hingga suatu saat, Sarah ngajak gue balikan. Dan dia bilang dia sebenarnya gak suka sama cowok yang deketin dia. Jujur gue pengen banget bisa balik lagi sama Sarah. Tapi hati ini masih sedih dengan perbuatannya. Setiap gue mengingat perbuatan Sarah itu, gue selalu mengingat Miska yang begitu baik dan menyenangkan, yang bisa meredam perasaan sedih gue kepada Sarah. Pada saat pertama dia mengajak balikan, gue menolak ajakannya karena trauma yang masih ada dalam hati gue. Yang kedua kalinya Sarah mengajak, gue menolak lagi. Ketiga, keempat kalinya gue tetap menolak. Dan sampai kelima kalinya, entah mengapa hati gue luluh dan gue menerima ajakan Sarah untuk balikan. Di saat kami balikan, rasanya memang cukup canggung. Tidak seperti biasanya kami pacaran sebelumnya. Dan soal gue dan Miska, ya ternyata gue masih menyukai Miska. Tapi semenjak gue balikan dengan Sarah, gue mencoba untuk menjauh Miska karena gue sangat-sangat menghargai Sarah yang sekarang sudah menjadi pacar gue lagi. Tapi sebenarnya gue benar-benar bingung dengan perasaan gue. Gue seperti terjebak. Sampai akhirnya Sarah melihat chat gue dengan Miska
Ya memang semenjak acara Jepang-Jepangan itu pula gue intens chattingan dengan Miska, sampai akhirnya terhenti di saat gue balikan dengan Sarah. Sarah pun marah dan dia gak terima. Tapi gue cukup bingung, kenapa dia marah? Padahal gue sudah gak chatan lagi dengan Miska. Dan itu adalah chat di saat gue dan Sarah putus saat itu. Sarah tetap tidak terima, dan dia memutuskan melakukan hal yang membuat hubungan gue dengan Miska menjadi buruk. Sarah melabrak Miska melalui chat dan menyuruh Miska untuk menjauhi gue. Awalnya gue gak tahu kalau Sarah melakukan itu, tapi Miska benar-benar aneh setelah kejadian itu. Dia menjauh dan tampak dingin sekali. Dia gak mau membalas di saat gue menyapa dia. Gue bingung dan akhirnya gue sadar setelah mengecek Instagram Sarah kalau Sarah sudah melabrak Miska, dan gue yakin karena itu Miska menjadi berubah seperti ini. Gue pun memarahi Sarah atas apa yang dilakukannya kepada Miska. Tapi Sarah tidak peduli dan bahkan dia mengancam ingin bertemu langsung dengan Miska bila dia sudah pulang ke Bekasi nantinya. Jelas gue melarang itu dan gue kesal akan kelakuan Sarah. Sarah seperti sangat egois sekali. Kenapa dia marah akan chat gue dengan Miska? Padahal saat itu gue dan Sarah memang sedang putus. Sedangkan Sarah bisa enak-enakan jalan dengan cowok lain dan memutuskan hubungan dengan gue. Dari situ gue langsung mencoba untuk meminta maaf kepada Miska. Tapi Miska seperti tidak mau tahu dan benar-benar menjauh dari gue. Gue merasa sedih melihat dia seperti itu. Sebelumnya kami begitu dekat dan tiba-tiba langsung berubah 360 derajat karena hal yang dilakukan Sarah. Akhirnya gue lulus dari bangku SMA. Hubungan gue dengan Miska tetap sama. Miska sepertinya benci dan benar-benar gak mau mengingat-ingat gue lagi. Dan hubungan gue dengan Sarah pun seperti banyak perubahan setelah kami balikan. Memang ternyata benar, rasanya pacaran setelah balikan itu gak sama kayak waktu awal pacaran. Semenjak balikan pun Sarah banyak perubahan dalam sikapnya. Sarah lebih mudah marah, mudah emosian, dan tampak egois. Dia gak mau kalau gue balas chat itu lama. Tapi di saat dia yang balas chat gue lama, dia malah marah-marah. Aneh banget kan? Memang perubahan dalam Sarah itu aneh. Tapi gue tetap yakin dengan hubungan ini. Gue mencoba untuk melupakan Miska dan mencoba membangun kembali hubungan yang baik dengan Sarah. Akhirnya gue berusaha untuk kembali melakukan tujuan awal gue, yaitu menyusul Sarah ke Semarang, agar LDR ini tuntas. Gue memilih universitas yang sama dengan Sarah saat mau mengikuti ujian masuk kuliah. Gue belajar dengan sungguh-sungguh, walau memang terkadang berantem dengan Sarah itu membuat gue menjadi kepikiran dan mengalihkan fokus gue. Namun nyatanya gue gagal. Gue diterima di kampus lain di Jakarta, yang artinya gue gak bisa menyusul Sarah. Dengan hasil itu, Sarah ingin memutuskan hubungan ini kembali. Sarah benar-benar kekeh karena tidak ingin terus LDR. Dia bilang kalau dia lebih baik dengan cowok yang dia tidak suka tapi tidak LDR. Ya, dia menyinggung cowok yang pernah deketin Sarah. Lebih baik nerusin hubungan dengan dia katanya. Gue sedih dengan kata-kata itu. Tapi gue mohon-mohon kepada Sarah untuk jangan menyerah dengan LDR ini. Gue berjanji untuk gak bikin dia marah-marah lagi. Dan gue meyakinkan dia kalau kita benar-benar bisa LDR. Apalagi kami sudah menjalaninya hampir selama 1 tahun. Walaupun gak mulus juga sih, dan putus nyambung juga. Setelah bersusah payah gue membujuk, akhirnya Sarah mau untuk kembali melanjutkan hubungan. Kami kembali lagi menjalani LDR, dan gue berpikir ini pasti akan menjadi LDR yang lama. Di tengah-tengah LDR, ternyata hubungan ini kembali banyak sekali konflik. Sarah gak berubah dari sifat emosiannya, dan bahkan lebih parah. Di saat kami berantem, Sarah selalu mengancam untuk putus dan mengungkit-ungkit untuk ingin bersama cowok lain saja yang ada di sana. Sarah bahkan suka pergi tanpa memberitahu, dan bahkan Sarah pun mulai membuat gerak-gerik yang membuat gue curiga. Tidak sengaja tiba-tiba gue melihat akun baru Sarah di Instagram. Lalu gue menanyakan tentang akun itu, dan Sarah memang ternyata membuat akun itu tanpa gue ketahui. Gue langsung berpikir aneh-aneh. Apa yang Sarah sembunyikan sebenarnya? Di saat Sarah datang ke Bekasi, di saat liburan semester, kami pun bertemu.
Ya, untuk melepas kangen setelah berbulan-bulan kami LDRan. Di saat kami bertemu, gue teringat kalau Sarah punya akun Instagram baru. Di saat gue memegang HP-nya, diam-diam gue melihat isi HP-nya dan melihat isi chatnya di Instagram barunya itu. Ternyata dugaan dan kecurigaan gue benar. Sarah menyembunyikan sesuatu kalau ternyata dia dekat dengan seorang cowok. Bahkan bukan cowok yang sebelumnya deketin Sarah. Dan dalam isi chatnya, Sarah tampak sangat dekat sekali dengan cowok itu dan dibumbui dengan perlakuan-perlakuan sayang. Sarah ternyata berselingkuh. Gue pun langsung terdiam dan Sarah sadar bahwa gue sudah melihat isi chatnya. Sarah pun memohon pada gue untuk tidak marah. Di situ gue langsung mengajak dia pulang dan di perjalanan Sarah kembali untuk terus memohon-mohon. Tetapi semua sudah jelas bahwa Sarah ternyata berselingkuh. Pantas dia sangat berbeda sekali sikapnya. Dari situ gue langsung teringat Miska. Gue menyesal akan apa yang sudah terjadi. Gue berpikir kalau gue salah mengambil keputusan untuk balikan dengan Sarah, yang ternyata dia memang sama sekali tidak berubah. Di saat itu gue tidak mau lagi berhubungan dengan Sarah, dan gue pun meminta putus dengannya. Kali ini keadaan berbalik. Sekarang Sarah yang meminta maaf kepada gue dan memohon-mohon untuk tidak memutuskan hubungan ini. Tapi gue tetap tidak mau dan ternyata gue sudah membuat keputusan yang salah untuk balikan dengan Sarah. Selama ini Sarah sudah sering meminta hubungan ini untuk berakhir. Ya sudah, gue turutin aja biar hubungan ini benar-benar berakhir. Setelah hubungan gue dengan Sarah selesai, gue teringat dengan Miska. Gue gak pernah tahu lagi kabar dia. Gue hanya bisa lihat dia lewat instastory yang dia buat. Tapi gue belum berani untuk menghubungi dia lagi. Gue sangat merasa bersalah akan kejadian itu. 3 bulan berlalu, gue kembali mempunyai kekasih. Dan pacar gue kali ini berasal dari kampus yang sama dengan gue. Gue sudah menjalani hubungan ini selama setahun. Tetapi hubungan kami pun biasa aja, terasa hambar. Gue merasa sepertinya gue memang belum siap untuk pacaran lagi setelah putus dengan Sarah. Cukup membekas apa yang sudah dilakukan Sarah. Tapi di sisi lain, gue ternyata sadar kalau gue memang belum bisa melupakan Miska dan masih memiliki rasa dengannya. Suatu malam dalam tidur gue tiba-tiba teringat Miska. Gue teringat wajahnya dan momen-momen waktu gue dekat dengan dia. Gejolak hati gue pun begitu kencang di saat itu. Gue benar-benar gak tahu kenapa dan gue bingung juga kenapa tiba-tiba seperti ini. Setelah kejadian itu, gue benar-benar gak bisa bohong dengan perasaan gue kalau gue memang benar-benar masih menyukai Miska, bahkan mungkin sudah jatuh cinta dengan dia. Setelah melewati 2 hubungan pacaran dengan 2 wanita berbeda, gue cukup heran kenapa gue gak bisa lepas dari Miska. Akhirnya gue pun memutuskan hubungan dengan pacar gue dan terbuka akan apa yang gue rasakan selama ini dan juga tentang perasaan gue dengan Miska. Setelah 1 bulan berpisah alias gue menjomblo, gue memberanikan diri untuk menghubungi Miska kembali lewat chat. Tak lama kemudian Miska langsung membalas. Hati gue langsung seneng banget. Gue kangen bisa chatan begini dengan Miska. Tapi ternyata Miska memang masih belum berubah. Dia mungkin masih marah dengan gue, terlihat dengan balasannya yang cuek. Gue langsung meminta maaf kepada Miska atas apa yang terjadi 2 tahun lalu. Gue tahu itu sangat memukul dia dan mungkin membuat dia trauma juga. Walaupun gue gak tahu sebenarnya perasaan dia ke gue gimana, tapi gue yakin dia sangat marah sama gue. Dia bilang kalau dia sudah tidak mengingat-ingat lagi soal itu. Dan katanya dia juga udah biasa aja. Gue sebenarnya cukup lega dengan perkataan dia. Tapi memang respon dia itu gak bisa bohong akan sikap dia ke gue. Berhari-hari gue mencoba untuk mencairkan suasana dan menanyakan suatu hal kepada dia. Apalagi dia sekarang udah kelas 12, yang dimana gue pengen juga berbagi pengalaman sama dia. Ya sebenarnya pengen doktrin dia sih, biar dia mau ngambil di kampus gue. Tapi ternyata Miska tetap selalu cuek dan tidak berubah.
Gue sadar akan hal itu dan gue akhirnya memutuskan untuk tidak menghubungi dia lagi dan kembali memendam rasa cinta ini kepada Miska di dalam hati gue. Sungguh keputusan buruk yang sudah gue lakukan selama ini, yang membuat gue harus kehilangan orang yang memang sebenarnya gue cintai.